Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, jumpa lagi dengan channel Studio Warna Sumeneb. Kali ini kami akan memberikan tips bagi teman-teman yang mungkin mengalami kendala yang sama pada saat mau menyalakan mobil di pagi hari. Ternyata mobil kita susah untuk di starter. Teman-teman jangan panik dulu dan jangan langsung berpikir aduh ada kerusakan apa ini. Tapi yang harus kita lakukan adalah kita harus tenang dulu. Baiklah teman-teman, saya akan mencoba menstarternya ya. Kita coba dulu. Oke. Oke teman-teman, kita sudah melihat tadi, sudah mendengarkan ternyata mobil ini susah di starter. Langkah pertama yang harus kita lihat adalah kita cek dulu apakah strom akinya ini yang mengalami kendala, apakah akinya shock atau istilahnya drop ya. Jadi kita lihat dulu. Tapi untuk memastikan kita lihat pada lampu indikatornya. Kebetulan aki saya ini ada lampu indikatornya lah. Ini warna biru ternyata ya, berarti akinya bagus. Nah terus teman-teman bagaimana kalau yang tidak ada indikatornya? Teman-teman bisa menggunakan dengan bantuan avometer teman-teman. Baiklah ya, saya akan membantu teman-teman bagaimana cara mengeceknya. Aki yang bagus itu memiliki tegangan 12,4 volt. Tapi coba teman-teman lihat ya, fokus pada avometer ini. Nah, kita putar pada tekanan pada tombol 50. Untuk yang merah ini kita letakkan di setrum positif, kemudian yang ini di negatif. Kita lihat. Nah, di sini ada pergerakan di avometer terbaca itu ada 10, 11, 12 sampai 13. Sekitar 13 ini teman-teman. Jadi menunjukkan angka 13, artinya aki ini dalam keadaan bagus sesuai dengan indikatornya. Nah, ini saya jelaskan untuk teman-teman yang akinya kebetulan tidak ada lampu indikatornya seperti ini. Jadi kalau tidak ada lampu indikatornya, kita gunakan avometer untuk mengeceknya seperti tadi caranya teman-teman. Kita barusan sudah mengecek, ternyata aki dalam keadaan baik teman-teman. Makanya di sini saya menjelaskan pada teman-teman betapa pentingnya avometer itu. Selain pada video-video sebelumnya saya menjelaskan beberapa kegunaan avometer. Nah ini juga sedikit mengulas tentang kegunaan avometer pada teman-teman. Barangkali teman-teman tertarik untuk memilikinya. Ini banyak manfaatnya teman-teman dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke teman-teman. Selanjutnya, ketika aki sudah dalam keadaan baik, berarti kendalanya adalah ada setrum yang tidak sampai pada busi, tidak sampai pada pembakaran teman-teman. Analisis kedua. Ya. Jadi kita apa yang menyebabkan pembakaran ke busi? Ini daerah teman-teman. Ini daerah busi ini teman-teman. Ini busi. Berarti busi ini teman-teman, kita lihat sebelum ke busi ada kabel. Nah dari kabel ini dari delco teman-teman. Kalau untuk urusan delco teman-teman sebaiknya jangan buka-buka sendiri, karena ini ranahnya bengkel, biasanya agak rumit teman-teman. Saya hanya memberikan tips-tips yang ringan-ringan saja pada saat teman-teman mengalami kendala berupa mobil sulit di starter. Salah satunya diantaranya adalah mungkin seperti ini teman-teman. Jadi kita yang pertama kita cek dulu teman-teman, cek kabelnya saja. Nah ini ada kabel, kita cabut ini yang pertama kabel teman-teman. Ini taruh dulu ya, kita letakkan dulu. Yang pertama kabel 1. Nah ini jangan keliru teman-teman, ini nanti mengembalikannya harus sama. Yang di sini 1, sini sebelah 1 sini. Nah yang pertama, jadi harus tetap, karena kita bukan bengkel teman-teman, harus sama, tetap kita pertahankan sama. Nah apa yang harus kita lakukan? Kita cek teman-teman, sama dengan video saya sebelumnya.
yaitu kita mengecek apakah kabel ini berfungsi dengan baik, kabel penghantarnya ini kabel busi teman-teman. Jadi kita lihat di sini di arah konti ya, tetap seperti video-video sebelumnya. Mungkin teman-teman saya jelaskan sedikit aja. Ketika kabel itu berfungsi dalam keadaan baik, ini kita cek ya, dia akan bergerak seperti ini teman-teman, bergerak seperti ini. Kalau kabel itu dalam keadaan baik, artinya fungsinya masih normal. Nah sekarang kita lihat, nah ini kita masukkan ke sini, satu ujungnya masukkan sampai menyentuh logamnya di sana. Oke, besi ya atau logam. Kita kemudian yang kedua ujungnya taruh di sini teman-teman. Nah ketika ini tidak bergerak atau mengalami pergerakan hanya sedikit teman-teman, nah dan ini kebetulan hanya sedikit bergerak, artinya kabel ini dalam kondisi tidak baik teman-teman. Nah ini kabel ini kurang baik. Jadi kendala pertama sudah kita temukan, kita lihat ya. Satu, kita taruh ini, berarti tidak baik, perlu diganti nanti. Yang kedua teman-teman, ini dua. Kita dua, kemudian cabut juga. Langsung kita cek juga seperti tadi. Kita taruh di sini. Nah ini, kemudian kita cek. Nah juga sama teman-teman. Sama teman-teman, ternyata tidak mengalami pergerakan, artinya kondisi kabel ini sudah perlu untuk kita ganti teman-teman. Meskipun ini mungkin saja bukan masalahnya, tapi ini sudah perlu kita ganti, karena kalau tidak diganti akan menyebabkan seperti itu tadi, ada susah untuk di starter dan lain-lain. Biasanya terjadi pada saat mesin dalam keadaan dingin teman-teman. Oke, kabel kedua sudah juga dalam kondisi tidak baik. Kabel ketiga, lihat ini. Nah, dalam kabel ketiga teman-teman, kita lihat juga di sana. Nah ini bergerak teman-teman, ini bergerak teman-teman. Dilihat ya, bisa bergerak ya, bisa terlihat. Coba kita lihat teman-teman. Nah ini bergerak tapi hanya sedikit. Ini artinya kabelnya sudah perlu diganti teman-teman. Nah ini kabel ketiga. Kebetulan ini ada 4 kabel businya. Nah ini yang berikutnya adalah ini, kemudian yang ke kiprok ini, ke kiprok. Kita cabut aja teman-teman. Hanya kalau teman-teman kalau tidak ingat, sebelum diambil itu, sebelum dilepas kabelnya, teman-teman video dulu atau foto dulu posisinya, agar teman-teman nanti bisa mengingat kembali ketika mengembalikan ke posisi semula. Oke, ini yang keempat. Nah ini teman-teman, kabel keempatnya. Ternyata berfungsi dengan baik teman-teman. Oke. Kendala pertama sudah bisa dianalisis. Ternyata kabel pembakaran dari delco ke busi mengalami kendala setrum. Setrum ini besar teman-teman. Setrum yang lewat dari delco ke busi ini besar. Artinya kalau dalam kondisi mesin itu dingin, dalam kondisi mesin panas, biasanya ini masih bisa nyala teman-teman. Tapi ketika mesin dingin, dia akan kesulitan untuk menyala. Paham ya teman-teman ya? Baiklah, kita sudah memiliki analisis pertama bahwa kabelnya harus diganti. Oke teman-teman, saya akan ke toko dulu untuk menggantinya. Oke teman-teman, saya sudah membeli kabel busi yang saya maksud tadi ya. Ini kabel dalam kondisi yang baru, yang ini yang sudah rusak belum saya pindah teman-teman. Saya tetap di sini. Saya sekarang pindahkan ya, ini yang baru. Nah yang baru beli. Harganya 60.000 teman-teman. 60.000. Oke, kita untuk melihat perbedaannya dengan yang baru dengan yang lama. Tadi kan kalau yang lama ini tidak bergerak teman-teman. Kalau yang baru kita lihat ya, cek. Tapi kalau baru itu tidak usah dicek sebenarnya teman-teman. Cuma ini untuk memastikan bahwa teman-teman tahu perbedaannya kalau kabel busi itu kondisi baru dengan
dengan lama. Ini perbedaannya teman-teman. Kita tetap di sini ya, posisinya di konti ini. Kita lihat teman-teman, kita cek. Nah, itu teman-teman. Terlihat ya, jelas teman-teman ya. Nah, ini teman-teman perbedaannya teman-teman. Nah, ini teman-teman. Nggak ria ya bun, nggak ria bun. Loh. Ini coba lihat teman-teman, ini kita lihat ya. Ah, ini kondisi kalau apa kabel yang baru teman-teman, yang baru beli. Sebenarnya tidak perlu kita cek, hanya untuk memastikan teman-teman biar tahu bedanya antara yang lama dengan beli baru. Oke, kita cek tiga-tiganya teman-teman. Ini saya taruh sini ya. Kemudian saya akan ngambil lagi. Kebetulan yang diganti hanya 2 teman-teman. 3 teman-teman. Ini ya yang kedua. Kita coba lagi ya. Nih. Kita lihat lagi ini. Nah, ini teman-teman. Bergeraknya cepat ini teman-teman. Nah, ada pergerakan seperti ini. Ini artinya bagus kondisinya. Kedua. Kemudian yang ketiga teman-teman. Harganya 60.000 teman-teman. Ini ya, yang ketiga. Yang ketiga coba kita lihat. Nah, itu terlihat juga sama. Harga ini, harga kabelnya bervariasi teman-teman, tapi saya hanya pilih yang harga murah aja teman-teman, karena ini awet pasti teman-teman. Kalau bisa pilih yang mereknya Japan, meskipun murah itu kalau merek Japan itu insya Allah awet teman-teman. Jadi sudah terlihat ya semua. Nih kabel businya bagus, dalam kondisi bagus teman-teman. Nah, dalam kondisi bagus teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang kita akan memasangnya. Kita akan memasangnya teman-teman. Jangan lupa teman-teman tadi ya. Pastikan satu itu biasanya paling pendek teman-teman. Atau kalau sama ya enggak masalah, tapi usahakan posisi satu itu, kabel satu itu adalah kabel yang paling pendek. 2 yang menengah, kemudian 3 yang terpanjang. Jadi ini kebetulan yang terpendek ini, jadi saya satu taruh di sini teman-teman. Saya kembalikan lagi teman-teman ini. Nah, oke, saya pasang. Kemudian kabel 2. Kabel yang kedua saya pasang juga, yang kedua di sini teman-teman. Diingat teman-teman ya, sebelum dibongkar harus di video dulu atau di foto dulu posisi kabel-kabelnya agar teman-teman tidak salah memasukkannya nanti, mengembalikannya. Kalau salah mengembalikan tidak akan jalan atau pembakarannya tidak sempurna teman-teman. Jadi di jalan bisa ngadat-ngadat. Oke, ini yang kabel ketiga teman-teman. Kabel ketiga. Nah, sudah terpasang rapi. Semuanya terpasang rapi. Kita rapikan dulu teman-teman, jangan terburu-buru untuk menstarter karena ini tegangannya besar teman-teman. Oke, kita rapikan dulu. Nah, ini kita jepitkan dulu lagi. Nah, ini satunya di sini teman-teman. Kita apa gunanya agar ini tidak loncat-loncat, tidak kemana-mana teman-teman, jadi satu kesatuan. Nah, seperti ini sudah rapi, baru kita akan mencoba menstarter teman-teman. Apakah berhasil? Ini bisa berhasil teman-teman, tapi juga bisa tidak teman-teman. Jadi langkah pertamanya adalah mengecek kabelnya. Yang kedua, kalau ini tidak berhasil, kita mengeceknya pada businya. Mungkin businya sudah tua atau dalam posisi kotor, jadi kita harus membersihkannya. Apa yang akan terjadi kita lihat nanti teman-teman, apakah sudah berhasil atau tidak. Kalau belum berhasil, kita akan membersihkan pada businya. Oke, ini saya taruh dulu ya, karena akan di starter teman-teman.
Alhamdulillah teman-teman, ternyata pada analisis kedua ternyata sudah nyala langsung teman-teman. Jadi tidak perlu langkah berikutnya, yaitu untuk membersihkan busi. Kalau teman-teman ada waktu untuk membersihkannya, silahkan businya tinggal dibersihkan teman-teman, dan itu akan menambah daya tarikan pada mesin karena busi dalam keadaan lebih bersih, atau kalau perlu mungkin diganti yang baru teman-teman. Oke, ini berhasil. Jadi tutorial kita kali ini saya cukupkan sampai di sini teman-teman. Ketika kita mengalami kendala pada mesin mobil kita, jangan langsung panik, tapi harus kita analisis. Sekali lagi, saya ingin menjelaskan tadi fungsi pentingnya kita memiliki avometer teman-teman, karena ternyata banyak sekali kegunaannya, baik dalam dunia elektronik maupun dalam mengecek kabel-kabel mobil seperti ini teman-teman. Sekian, jangan lupa kalau dirasa bermanfaat, silahkan komen dan subscribe teman-teman. Saya akhiri, assalamualaikum.